Afternoon warga Bandung. Iya, kita kembali lagi ngobrol di Saung Ua. Nah, ini di Rumah Bersama Rakyat Jawa Barat sedang hadir orang-orang dari Poktan, kelompok tani Sukabumi. Yuk kita tanya-tanya untuk apa. Nah, kita tanya dulu ke Ketua Rumah Bersama Rakyat Jawa Barat. Ini kenapa mereka itu hadir karena apa? Boleh diceritakan mungkin Bapak Ketum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan beliau ini yaitu membentuk Poktan ya, beberapa yayasan. Insya Allah kita menggerakkan se-Jawa Barat. Meskipun ini lokasinya kelompok ini ada di Sukabumi, tapi ini luasnya di se-Jawa Barat. Kita akan kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya lah. Intinya kita mendukung program Presiden untuk sandang pangannya, terutama buat pangannya. Nah inilah rekan-rekan kita ini, kebetulan saya kenalin juga ya. Ini Pak Ketua kan nih, ya. Nah ini Ketua, ini sekjennya, beliau. Dan ini salah satunya pengacaranya nih. Ya. Enggak, silakan langsung. Ini salah satu penasehat juga. Ya. Oh, ini anggota kita juga. Gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi sudah hadir di Rumah Bersama Rakyat Jawa Barat. Oke, berarti ini sudah dibentuk yayasan ya? Ya, sudah dibentuk yayasan ya. Oke, dengan disokong dengan luar biasa pembina-pembinanya, penasehat-penasehatnya saya lihat luar biasa. Coba Pak Ketua nih, ini Pak Ketua nih. Ini kenapa kok dibentuk yayasan tuh? Kenapa? Untuk apa gitu? Untuk memperjuangkan hak-hak para petani biar bertani. Jadi gimana ya? Boleh Pak Sekjen, boleh ditambahkan. Biar makmur, sejahtera. Biar makmur. Membantu program-program sesuai arahan Bapak Presiden. Oke, luar biasa. Menciptakan petani milenial. Terus memperluas lapangan pekerjaan buat keseluruhan khususnya di Kabupaten Sukabumi dan se-Jawa Barat. Ya, kalau saya lihat nih ada pembinanya nih Kang Boy. Nah, boleh cerita Kang Boy, ini gimana sampai membina ya dari kelompok tani ini? Ini boleh cerita dong, sampai mau dibikin yayasan itu kenapa mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan memang untuk di Jawa Barat banyak tanah tidur. Kita harus mendorong program pemerintah tentang tahan pangan, banyak mengurangi untuk tingkat pengangguran, apalagi kita harus mengembangkan program petani milenial. Jangan sampai tahan pangan di kita menurun. Kenapa? Untuk membentuk Kapokta, kunci negara itu adalah di petani. Kita bisa hidup semua dari petani. Kita membutuhkan petani biar sejahtera. Untuk saat ini, petani ini bukan tidak sejahtera, tapi belum pas, belum cukup. Makanya kita membuat Gapokta itu biar kembali ke masa dulu, masa lampau. Biar terwujudnya Gemah Lipah Lojinawinya itu Jawa Barat terwujud. Seperti bahasa Bapak Aing gitu ya. Kota ditata, lembur diurus. Sekian dan terima kasih. Oke, ini Bapak pembinanya sudah cerita luar biasa dan mungkin kan kalau yayasan kan harus dipayungi dengan hukum ya. Nah ini untuk bidang hukumnya boleh cerita dong. Nah gimana nih, kita siap ya kalau ada terjadi apa-apa nih udah dipayungi oleh bidang hukum, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sun. Rampes. Kita awalnya berdiri dari keprihatinan salah satu desa. Di sana ada petani yang menggarap, yang bercocok tanam di tanah orang lain yang notabene bukan tanah pribadi mereka. Boleh sejahtera dari hasil penjualan, tapi untuk penjualan tersebut pihak petani mungkin terkendala dengan berbagai macam urusan lain, seperti mungkin bibit, pupuk, yang emang kenapa kita bikin kelompok ini, supaya kita bisa mendapat dukungan juga dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Pertanian, biar kita untuk mendapatkan akses pupuk itu lebih mudah dan murah tanpa harus ada penggelembungan harga dan adanya pupuk-pupuk yang ilegal seperti itu. Terus seperti tadi pembina bicarakan bahwa di Jawa Barat ini banyak sekali tanah yang terlantar atau diterlantarkan oleh beberapa oknum atau misalkan beberapa perusahaan yang notabene mereka mempunyai hak kepemilikan, itu berupa HGU, HGB atau hak pakai. Nah, di situ kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak mereka, dengan perusahaan-perusahaan itu yang mempunyai atau memiliki hak kepemilikan tersebut, untuk bisa bekerja sama supaya lahan tersebut produktif dan bisa digunakan menggarap untuk jadi perkebunan. Ya, intinya perkebunan di sini kita ada beberapa program ketahanan pangan lah. Kalau misalkan kita lihat program pemerintah sekarang yang lagi benar-benar menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, di mana ada MBG, di situ harus disokong dengan ketahanan pangan. Ya, makanya kita dari tim Gapoktan Pusaka Pasir Kamulyan ingin mendukung program tersebut supaya petani bisa sejahtera dengan memiliki lahan, bisa menjual dan mendukung dari program pemerintah MBG di sini supaya tidak keteter tentang harga pangan atau bahan baku, agar harga bahan baku itu stabil dan tidak akan menjadikan defisit di negara ini. Itu aja sih dari kami. Terima kasih. Ini luar biasa, ini berarti kan petani di daerahnya itu harus menjadi istilahnya harus menjadi yang punya lah ya, kalau bisa sih menggarap. Nah, kalau bisa menggarapnya itu di tanah sendiri. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ini nanti ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena pemerintah punya program, masyarakat punya aktivitas, itu bisa dipadukan sebenarnya. Oke, kita akan bahas berikutnya lagi. Nah, sekarang coba ke Bapak penasehat ya. Kalau saya tadi lihat dari kelompok taninya ada keinginan seperti itu. Ada bagaimana untuk mengatasi solusinya seperti apa? Mangga Pak penasehat. Ya, solusi semacam yang barusan rekan-rekan bicarakan. Ini banyak sebetulnya solusi yang kita bisa buka. Dengan apa? Yaitu dengan kolaborasi kita dengan pemerintahan atau dengan yang menjabat lah, ya, yang menjabat, salah satunya dari PTPN, terus dari Menteri Pertanian, terus dari dinas-dinas yang terkait. Dengan kolaborasi inilah ini akan terjadi, karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara harus ikut
membela program-program pemerintah, terutama program dari kepresidenan. Dengan itu saya setuju dan rekan-rekan kita garaplah minimal Jawa Barat ini lahan-lahan yang tidur ini dimanfaatkan dan untuk bisa menghasilkan pangan, ekonomi petaninya lebih luas lagi. Itulah mungkin yang paling utama, dan kita akan selalu silaturahim dari mulai kementerian, terus dari pejabat-pejabat Jawa Barat itu sendiri, kita akan selalu kolaborasi. Dan insya Allah ini akan terjadi dan ini akan terselesaikan solusinya. Itulah intinya. Oke, ini tadi kalau saya lihat ya, ini meeting hari ini pertemuan antara kelompok tani dengan penasehatnya ini terlihat langsung mendapat solusi ya. Nah, jadi besok katanya ada pertemuan lagi juga ya kepada Bapak Direktur Perkebunan ya untuk Provinsi Jabar dan Banten. Oke, mudah-mudahan dapat solusi. Dan kemudian Pak Penasehat tadi langsung telepon ya ke penasehat presiden ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud ya. Oke. Nah, mungkin harapan dari Pak Ketua. Ayo, harapannya gimana nih setelah tadi Pak Penasehat sudah membuka link ya dan sudah ada mulai akan pertemuan-pertemuan. Harapan kedepannya gimana nih Pak Ketua? Harapan kedepannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, Bu, sesuai Amin. apa yang kita harapkan semua. Ya. Dan banyak dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat semua untuk gimana? Iya, untuk kesejahteraan Untuk petani lah ya. kesejahteraan, Oke, luar biasa. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain, dari Poktan yang lain boleh cerita harapannya pingin gimana nih? Pak Bendum ya. Nah, dari Pak ini. Bendum, ya. Ayo, harapannya apa nih? Kenalin dulu Pak Bendum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan saya untuk kedepannya untuk wilayah Sukabumi dan Jawa Barat untuk mensejahterakan rakyat, warga sekitar supaya tidak terhambat untuk perekonomiannya. Iya. Jadi kan istilahnya gini, warga masyarakat itu waktu sekarang ini gitu, bertani lah gitu ya, di mayoritas lahan bukan milik sendiri gitu. Jadi untuk milik pemilikan pemerintah lah, bisa disebut pemerintah lah gitu. Tapi harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan terselenggaranya terbentuknya yayasan pusat pasir kemuliaan ini semoga dihasilkan untuk memperjuangkannya. Oke, luar biasa. Nih orang Sunda mah harus nanjernya. Jadi petani itu harus menjadi raja di daerah sendiri. Jangan jadi pesuruh, jangan jadi tukang ngarambet naungkul gitu ya. Jadi penggarap tapi punya garapannya dan kalau bisa memiliki area untuk garapannya itu ya. Oke, nah untuk Pak Penasehat ini gimana nih harapan kedepannya seperti apa nih? Ya, harapan ke depan minimal Jawa Barat, para petani Jawa Barat lebih sejahtera lagi. Karena apa? Bagaimanapun juga kita harus kolaborasi. Tidak bisa petani berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari mana-mana. Mudah-mudahan dengan adanya rekan-rekan, semangat juangnya rekan-rekan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat ini sangat luar biasa. Dan saya mendukung total, dan insya Allah saya akan menjembataninya sampai ke pusat. Dan alhamdulillah dari penasihat presiden juga sudah siap membantu kita dan malah beliau mengundang kita untuk datang bersilaturahmi ke sana. Insya Allah kita jalani ini semua. Kita berjuang demi masyarakat dan demi petani yang lebih bersejahtera lagi.
Oke, amin ya, alhamdulillah ya dengan pertemuan di sambil ngobrol-ngobrol, yang ngobrol santai di Saung Uwa Deden ini, nah ini memberikan solusi ya. Jadi ada masalah-masalah dari petani ya, kemudian Uwa Deden bisa untuk membuka link. Mudah-mudahan ini bisa sebagai langkah awal yang nanti bisa untuk sesuai dengan harapan yang tadi bisa terwujud. Ya, amin ya. Oke, semangat ya buat kelompok tani. Oh, luar biasa. Oke, kita akhiri. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain atau warga Jabar bisa terbuka juga pemikirannya. Bagaimana caranya kita sejahtera selamanya. Oke, amin ya robbal alamin. Sampurasun.